Apa sih public speaking itu, Pak? Baik, Basila sebelumnya ya, alhamdulillah ala kulli ni'mah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Suatu anugerah luar biasa karena saya diundang juga oleh Mbak Sila untuk hadir di podcast Hadi Academy. Dan saya pribadi sangat bersyukur juga karena Tuhan masih memberikan spesialis terhadap saya pribadi yang pastinya semua tuh karena Allah ya, bukan karena manusia itu hebat. Nggak ada orang hebat, yang ada manusia itu terbiasa dan terlatih, ya kan? Jadi kenapa saya memberikan pelatihan? Wajar Mbak, sudah 12 tahun gitu kan. Jadi kalau dibilang kok bisa banget sih lancar berbicara atau apa, sebenarnya bukan lancar karena terbiasa dan perlu latihan gitu ya. Jadi Mbak Sila bilang apa public speaking itu adalah pelatihan tentang soft skill. Public speaking yaitu berbicara di depan umum. Jadi kalau misalkan kita kurang pede, kita masih grogi, kita masih ada sesuatu yang memang canggung, kita bisa latihan. Latihannya itu ada metodenya. Jadi metodenya sederhana, Mbak Sila. Saya pribadi izin seorang muslim. Jadi ketika saya ingin melakukan sesuatu show atau presentasi, whatever apapun itu, saya selalu berdoa. Berdoa, ya Allah, mudahkanlah untuk besok bisa lancar untuk bicara. Ya, which is kan kita lihat sendiri kan, namanya trainer kan memberikan training motivasi, kadang training soft skill, public speaking ke semua penjuru kan. Guru tuh ada gitu. Gak munafik lah kalau kita ngisi di pejabat publik, betul nggak? Atau kita ngisi di kementerian, kemenaker, itu pasti ada. Apalagi yang sudah, yang kita isi itu orang yang berkualitas tinggi sekali. Jadi saya selalu berdoa supaya dimudahkan. Prepare yang kedua metodenya itu adalah dengan cara persiapkan materi secara matang. Kita harus confident, percaya diri. Kita harus benar-benar bisa membawakannya dan yakin bahwa kita adalah orang yang paling pintar di depan. Gitu kan? Percaya diri ya, Pak? Yes, confident. Jadi ketika kita ada di depan, sambutan supaya nggak garing atau apa, kita di situ yakin dulu pertama bahwa kita adalah orang yang paling pintar di semua audiens. Bukan sombong konteksnya, tapi konteksnya ini supaya memecahkan grogi yang tadi Mbak Sila bilang. Kalau misalkan kita ngeliatin semua audiens dengan konteksnya, jangan lihat matanya, lo nggak grogi. Lihat ubun-ubun rambutnya aja. Dia pura-pura ngeliat mata kan, padahal ngeliatnya nggak mata, rambutnya dilihat gitu. Karena kalau misalkan sudah terbiasa, biasanya untuk awal itu grogi, tapi berjalannya sekitar 3 atau 5 menit something, itu akan lebih leks. Apalagi dengan ice breaking, ya, dengan pantun, banyak metode. Akhirnya hilanglah rasa grogi, gitu Mbak Sila. Sebenarnya siapa aja, Pak, target untuk public speaking itu? Untuk kalangan para pelajar kah atau bagaimana? Baik. Jadi untuk public speaking ini, semua manusia yang ada di dunia ini butuh public speaking. Baik itu public speaking for child, ya kan, anak kecil, sampai juga public speaking for old yang sudah tua. Semua butuh. Sekarang ini zamannya digital, betul ya? Betul. Karena digital kan. Dan orang dikatakan ilmu manusia itu sebenarnya tuh dari mana sih gitu? Ilmu manusia itu kan kita perlu up to date, betul ya? Iya, betul. Basila punya handphone nggak? Punya. Punya ya. Nah itu ada OS-nya dong. Ya. Meningkat ya. Laptop Punya. ada kan? Ada. Seperti kita lihat di ada Windows, ada Office, Windows 7, 10, 10.1, 11 ya kan. Nah manusia di mana update-nya? Manusia ada update nggak kira-kira? Ada update ya manusia? Ada dong? Ada. Ada dong. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana cara manusia update, ya kan? Dengan cara kita melatih. Ketika kita sudah melatih, karena ini kebutuhan, gitu loh. Bilang target ya, kebutuhan. Kalau Mbak Sila lihat, pertama kali Mbak Sila masuk ke suatu perusahaan bekerja, apa yang Mbak Sila lakukan? Saya mau tanya. Beradaptasi dengan karyawan. Ya, ketika udah masuk dong. Ya. Kalau belum masuk, apa yang Mbak Sila lakukan? Mau masuk pekerjaan nih, Oh, apa yang Mbak Sila lakukan? interview. Interview. Ngomong nggak? Ngomong. Ya kan? Oke, please your introduction. Kenalkan diri Anda. Ya kan? Iya. Itu public speaking.
nama saya Mbak Sila, bla bla bla, tinggal di sini. Itu public speaking. Betul? Oh, jadi itu termasuk juga Iya. ya? Betul. Itu melatih dulu di awal. Oke, jadi ketika Mbak Sila interview, pasti kan nggak cuma satu orang, kadang-kadang ada 2 orang. Kalau memang 1 orang ada kan. Kalau saya pribadi bekerja dulu, ada 3 orang, 4 orang gitu kan. Itu termasuk public speaking. Gitu kan, untuk awal aja. Dan banyak sekali, kalau kita lihat, public speaking, pembukaan kan, acara sunatan, hitanan, ada kan? Iya, betul. Terus public speaking, MC gitu kan. Ada hal-hal kecil juga banyak. Orang melakukan syukuran, tasakuran, atau mungkin perkenalan. Ini anak saya sekolah. Itu semuanya bagaimana kita bisa tampil pede, kita bisa tampil maksimal. Yang paling penting sih memukau sebenarnya. Gitu. Jadi ada bottomnya. Kita sukses public speaking itu nggak hanya lancar, tapi kita memukau di pandangan audiens gitu. Artinya gimana caranya kita tetap didengarkan ya Pak ya? Setuju. Betul banget, kita didengarkan. Kenapa Tuhan menciptakan 1 mulut 2 telinga, Mbak Sila? Kenapa? Tuhan yang menciptakan 1 mulut 2 telinga, kenapa? Agar kita lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Iya. Konteksnya kan gitu kan? Iya. Kita banyak mendengar daripada kita banyak berbicara. Kalau bagaimana seorang public speaking kan orang ngomong, Iya. trainer, guru ya. Kalau misalkan bicara itu manfaat pasti didengar dong. Benar nggak? Bener. Bener dong. Nah jadi konteksnya lidah nggak bertulang, betul. Tapi hati dengan lidah kita. Kalau lidah kita menyakitkan orang itu, bahkan lidah itu mampu membunuh orang. Ketika itu adalah menyakitkan, betul? Betul sekali. Nah, tapi kalau lidah itu membuatkan pesan, nasihat yang baik, quote, motivasi, membangun nggak kira-kira? Bagus nggak? Bagus. Positif nggak? Iya. Nah, jadi gitu. Gimana sih Pak cara menggunakan suara yang efektif untuk menyampaikan pesan? Baik, suara efektif, Ya. gitu kan? Di metode-metode training itu akan dilatih, Mbak Sila. Bagaimana intonasi, artikulasi, supaya kita teratur, gitu kan? Iya. Jadi kita di sini akan diajarkan bagaimana nada rendah, nada tinggi, bahkan nada kecil pun. Ada nada kecil yang benar-benar ini mampu membuat orang itu masuk dalam feelingnya. Ketika kita mengingatkan tentang dream sharing, Bapak Ibu semuanya, ingat bagaimana dengan orang tua Anda. Nah, bayangin. Itu nada kecil kan? Iya. Orang tua Anda itu luar biasa. Ketika ibu mengalami 3 fase dalam kehidupan, itu dekat nggak? Kira-kira nadanya kecil atau besar? Kecil dong. Tapi masuk nggak? Masuk. Mau masalah ibu, Iya. gitu kan? Nah, ada juga nada yang dimana ini middle, tengah-tengah. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita mendoakan, gitu kan? Ada juga nada yang lebih tinggi. Ini diambil ketika kita pembukaan atau orang lagi ngantuk, supaya itu nggak ngantuk audiensnya. Iya. Gitu kan, contoh misalkan ketika kita yel-yel atau semangat pagi, gitu kan, terus tinggi nadanya, ya kan, itu metode-metode yang memang kita harus berikan. Ada nada itulah yang memang kita ciptakan agar intonasi, artikulasi yang jelas itu juga berpengaruh besar kepada suksesnya public speaking. Jadi nggak ngantuk. Kalau kita cuman memberikan materi datar gitu, orang ngantuk nggak? Iya. Ngantuk kan? Ngantuk. Boring nggak? Pasti Pak. Besok-besok kayaknya malasnya dengan pembicara itu gitu. Bener nggak sih? Iya benar. Kayak gitu. Ada nggak sih Pak tokoh inspiratif dalam dunia public speaking yang bisa kita contoh atau mungkin yang selama ini Pak Ungki contoh? Baik. Keren banget pertanyaannya nih. Saya pribadi kalau dibilang seorang public speaking yang saya cintai ya, pertama itu memang nggak lepas dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam penyampaiannya beliau, persuasifnya beliau, ya kan, itu tetap saya utama itu dulu. Yang kedua, motivator-motivator yang kita lihat kan. Seperti contohnya, walaupun memang orang tua saya udah nggak ada dari kecil, tapi saya masih punya memori ketika orang tua memberikan pesan yang baik, itu juga salah satu motivator saya gitu, orang tua saya. Ya, yang ketiga baru kita cari orang-orang yang kita membuat siapa sih tokoh-tokohnya gitu kan. Kalau kita lihat kan ada Ibu Mary Riana, betul kan? Iya. Ada James Kui, Iya betul. ada Maria Teguh, betul kan? Betul. Edward M. Kausar,
Pak Ari Ginanjar, ya kan, termasuk pendiri Candi, Pak Ook, ya kan, itu juga salah satu seorang orang luar biasa gitu yang mampu memberikan pengaruh besar bagaimana kita bisa berbicara di depan umum gitu, Mbak Sila. Keren. Ya. Lalu ada nggak sih Pak selama ini pengalaman yang paling berkesan di hidup Bapak selama menjadi public speaker? Baik, pengalaman saya gini, Mbak Sila. Sebenarnya memang basically saya itu memang dibilang dulu nggak bisa ngomong, jujur aja. Saya introvert. Dulu saya tuh orang pemalu, bahkan dibilang ngomongnya nggak jelas gitu sama teman-teman. Tapi itu jadi motivasi buat saya, ya kan. Bang bilang, Ki, kamu ngomong apa sih? Ulangi lagi. Bahkan ngomongnya cepat banget katanya. Karena cepat itu orang nggak jelas. Itu saya belajar banyak. Pengalaman saya ketika saya memberikan pecah telurnya itu, saya ikut suatu bisnis, saya jadi MC. Ditantang, ayo pecahkan telur ketakutanmu dengan terbiasa akan bisa gitu. Benar, itu saya lakukan. 1 hari, 2 hari, acara kan seminggu sekali. Selama sebulan saya jadi MC. Awalnya tabata-bata gitu. Dicengin, dibully sama teman-teman Basila. Jadi itu yang saya alami. Tapi disitulah saya belajar, dan pengalaman yang sangat berharga ketika saya di Basila tadi bilang, saya bisa memberikan public speaking, saya bisa memberikan training motivasi atau soft skill kepada level-level up di atas saya. Contohnya dosen, ya, terus orang-orang yang sudah mempunyai capability yang sangat tinggi. Itu suatu penghargaan yang saya dipakai setiap tahunnya. Kalau saya lihat ngaca, siapa sih Uki ini sebenarnya? Oh ya, cuman orang sebatang kara yang memang sih saya sebatang kara dari kecil, tapi saya masih punya orang-orang saudara yang luar biasa bantu saya gitu kan. Tapi ya siapa saya gitu kan? Nama juga belum ngetop lah bahasanya gitu. Tapi saya berpikir bahwa inilah yang membuat saya bisa, karena motivasi-motivasi itu kan muncul dari penekanan. Betul nggak? Iya, betul. Korban bullying, betul kan? Dihina, diejek lah tadi kan, termasuk masa bisa dia gitu. Nah, maaf itu kalimat itu tuh. Jadi saya buktikan. Nah, alhamdulillah, bersyukurillah, harus binima karena Allah. Sekarang saya bisa ngisi di seluruh Indonesia dengan training soft skill-nya dan motivasi pada semua instansi dan semua dari semua kalangan, dari yaitu anak muda sampai orang tua. Doanya Mbak Sila semoga bisa Amin. jaya ya gitu ya, Amin. istiqomah ya. Tapi Pak Ungki ini keren juga ya Pak ya. Biasanya kan anak-anak muda sekarang berlindung di balik kata introvert, nggak bisa gitu. Iya. Tapi itu justru yang bikin Pak Ungki jadi semangat untuk bisa jadi seperti sekarang ya. Alhamdulillah itu kalimat itu tuh. Introvert lah, karena emang jujur aja. Saya SMP SMA dibilang garing. Saya dulu sempat pacaran zaman jahiliyah gitu. Jadi saya dibilang, Ki, kamu introvert banget sih, kamu tuh orangnya garing, jujur aja. Saya banyak ngomong. Ya itu, makanya pas saat kalimat garing, ngomong nggak jelas, cepat banget kayak kereta gitu. Itu motivasi buat saya. Akhirnya saya belajar bagaimana saya ngomong lebih tertata, intonasinya artikulasi jelas, ya kan. Dan saat ini orang nggak nyangka kalau saya bisa ngajar kemana-mana gitu, masih maaf ya. Sekali lagi nggak ada kalimat apapun, karena kehebatan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak sih Pak saran untuk para pembicara pemula yang mungkin akan baru mau mulai? Baik ya, untuk pemula ya. Jadi untuk pemula kita preparations, persiapkan dulu bahwa kita believe, kita yakin. Ketika para pemula itu pengen bisa menjadi public speaking yang profesional, gitu kan? Dia harus persiapkan dulu, niatkan dulu, doa dulu, lalu kita cari kira-kira public speaking mana nih yang cocok buat saya. Nah, sebenarnya Candi Academy itu telah menyediakan bagaimana training soft skill ini dari alpha sampai Zulu, dari 0 sampai bisa akan diajarkan. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming